Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sudah lama tidak berjumpa. Hari ini saya ada di laboratorium. Jadi sudah kurang lebih 2 bulan mungkin ya. Saya standby di Taiwan, tepatnya di kota Taichung. Jadi saya melanjutkan sekolah saya, tepatnya di jurusan teknik mesin di National Tsinghua University of Technology di Taiwan. Mungkin 10 besar kampus terbaik yang ada di sini untuk bidang teknik. Di sini saya banyak belajar tentang pola pendidikan vokasional yang baru, beberapa perbedaan ketika saya waktu mengajar di Indonesia, terutama di Politeknik, dan perbedaan sistem integrasi atau adanya hubungan antara industri dan kampus vokasi. Beberapa perbedaan itu terlihat sangat jelas ya. Jadi wajar kalau Jepang, Korea, dan Taiwan termasuk Cina juga memang kampus-kampus yang dinilai vokasinya cukup paling bagus kalau di Asia. Jadi beberapa perbedaan itu yang saya rasakan. Yang pertama, kalau di sini hari ini kan masih minggu-minggu midterm atau masih saatnya kita ujian tengah semester. Kalau misalnya perbedaan yang paling terasa ya, kalau di bidang teknik pertama, kalau di mata kuliah praktikum, untuk mata kuliah atau ujian praktek itu yang ngajar bukan hanya dosen, tapi di beberapa industri mempunyai kayak sejenis bengkel yang ada di kampus, kemudian yang mengajarkan vokasi atau mengajarkan praktek itu adalah dosen tersebut. Kemudian dosennya hanya mengajarkan secara teori dan mengawasi di saat praktek atau memantau. Itu perbedaannya. Yang kedua, di sini yang saya lihat mirip mengadopsi kayak gaya pembelajaran di Amerika. Jadi untuk kuliah itu bajunya bebas, maksudnya baju kaos boleh, pakai sendal boleh, celana pendek boleh. Yang penting kita mengikuti perkuliahan tersebut. Ada beberapa dosen yang memang meminta kita untuk standby atau presensinya itu dianggap skor yang tinggi, tapi ada beberapa yang nggak masuk nggak apa-apa, yang penting kamu mengerjakan tugas atau kamu bisa tentang materi tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, secara bahasa mereka kalau PhD untuk S3 ya, karena memang kelas internasional, 80% mereka menggunakan bahasa Inggris, walaupun logatnya masih kadang logat Mandarin. Sehingga kalau secara penangkapan kayaknya tidak ada masalah di dalam proses belajar. Kadang beberapa dosen memang dia dual, slide-nya pakai bahasa Inggris, ngomongnya pakai bahasa Mandarin, atau kebalikannya, atau full bahasa Inggris juga ada. Karena beberapa dosen yang mengajar di kelas PhD banyak yang dari luar juga, kayak dari Irak, ada juga dari India, dan beberapa yang lainnya. Kemudian yang keempat, saya mengikuti kelas Mandarin, jadi sedikit-sedikit belajarlah kelas Mandarin ya, karena kan bakal 3-4 tahun kuliah di sini. Kemudian target lulus. Kalau secara umum saya lihat target lulus di S2, kalau target lulus di S1 dia mungkin harus lulus basic bahasa Mandarin atau A1. Kalau dia S2, dia harus menerbitkan di proceeding yang terindeks atau Scopus. Nah, tapi kalau S3 kita harus mampu menerbitkan paper atau tesis kita untuk dipublikasikan di jurnal SGI atau yang terindeks internasional Q1 atau Q2, minimal 1, dengan nama pembimbing kita atau supervisor kita. Kalau kita punya 2 supervisor, jadi namanya memang harus dimasukkan semua. Dan untuk mencapai publikasi dengan Q1 dan Q2, saya rasa kesempatan itu tidak banyak saya dapatkan waktu saya menjadi dosen waktu di Indonesia. Publikasi tertinggi saya waktu itu, saya punya 3 jurnal, kemudian punya 8 proceeding Scopus atau internasional. Tapi tertingginya waktu itu cuman
Q3 ya. Tapi kalau di Taiwan atau di luar negeri saya merasa beberapa publikasi akan sangat uh, sedikit lebih mudah karena beberapa hasil riset kualitasnya memang sedikit lebih baik kalau menurut saya ya. Kemudian ada yang harus kalian ingat ketika kalian mau kuliah, terutama di Taiwan, di kampus negeri di Taiwan, kalian harus mempunyai laboratorium atau kalian harus menjadi uh, mendapatkan scholar atau beasiswa di lab. Jadi beasiswa di lab itu ada dua, ada yang memang semuanya per bulan, tapi ada yang per proyek, ada yang memang per bulan, tergantung dengan profesor yang kita. Kalau sekarang saya di teknik mesin saya fokus mengambil di bidang sensor, karena dulu saya mengajar dosen di otomasi di Politeknik. Sekarang saya mungkin belajar sedikit banyak tentang Arduino Nano, kemudian Arduino IDE untuk aplikasi pengambilan datanya. Kemudian saya juga belajar beberapa jenis sensor yang menggunakan Bluetooth, Wi-Fi, dan juga beberapa sensor. Kalau saat ini saya memang fokus ke rencana disertasi saya, dan harapannya memang bisa selesai dalam waktu 3 tahun. Kemudian kalau di Taiwan, terutama di Taichung ya, kehidupannya nyaman, ya kota negara maju ya, jadi beberapa akses mudah kayak kendaraan umum. Tapi di sini banyak juga yang pakai motor, walaupun motornya sudah sebagian besar memang motor listrik ya, dan sepeda listrik. Mungkin itu update kegiatan hari ini dari Taiwan. Mungkin lusa ya, lusa udah mulai lebaran, jadi saya mengucapkan minal aizin wal faizin. Kemudian saya mengingatkan bagi dulu yang pernah saya ajar atau mahasiswa saya, ayo berani untuk kuliah ke luar negeri, ayo update diri, ayo terus berkembang. Saya berharap kalian bisa nanti melanjutkan studi, menggapai mimpi-mimpi kalian. Tetap semangat. Hari ini ini akan belajar karena akan ada presentasi midterm. Semoga nanti kita sama-sama sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.